Halo, selamat datang kembali di Saiz Manga. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Genji, Chuta, dan Kuga telah mengacaukan rapat aliansi. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke alurnya. Chapter 11, Hyper Alloy Mitsu, bertarunglah denganku. Shin memperlihatkan Takamura yang sudah terkapar oleh Chuta, karena sebelumnya mendapatkan hantaman keras tepat di wajahnya. Melihat sekutunya terkapar dengan mudah, emosinya pun meningkat dan dia bersiap untuk turun tangan. Di sisi lain, meskipun Chuta sudah berdarah-darah, hal itu tidak membuat Chuta menurunkan semangatnya. Namun di balik semangatnya itu, sepertinya Chuta sudah kelelahan dan membuat kewaspadaannya menurun. Hingga Genji berteriak kepada Chuta bahwa di belakangnya sudah ada Mitsu yang sudah bersiap untuk menghajarnya. Saat Chuta berbalik, tinju Mitsu langsung mengenai wajahnya dan membuatnya terkapar. Seketika, semua orang yang ada di dalam ruangan itu pun terkejut dan menoleh ke arah Mitsu. Tak terkecuali Genji dan Kuga. Mereka berdua sangat terkesan dengan kekuatan Mitsu. Setelah menumbangkan Chuta, Mitsu berpikir bahwa anak-anak sujuran semuanya lemah. Perkataannya tersebut membuat Genji sangat marah. Saat Genji akan menantang Mitsu, tiba-tiba Kuga pun sama menantangnya. Mereka berdua langsung menoleh. Lalu Genji berkata bahwa Mitsu adalah bagiannya. Tidak mau kalah, Kuga pun berkata bahwa Mitsu adalah incarannya. Keduanya pun malah tersulut pertengkaran kecil, dengan Genji yang mengaku bahwa dirinya lebih kuat daripada Kuga. Dan Genji memperingati Kuga bahwa dia sudah pernah dihajar habis-habisan oleh para aliansi tersebut. Namun Kuga membantahnya. Dia tidak akan diam saja jika Genji bertarung sendirian. Melihat kelakuan keduanya, Ebihara pun menjadi kesal. Tanpa basa-basi, Ebihara langsung berlari ke arah Kuga dan berteriak bahwa Kuga akan membayar semuanya. Seketika, mereka berdua langsung menoleh. Nani? Saat Ebihara sudah dekat, dia langsung melayangkan pukulan ke arah Kuga dan Genji. Namun dengan sigap, Genji dan Kuga mampu menghindari serangan tersebut. Bukan hanya menghindar, ternyata Kuga mampu menangkap pukulan Ebihara tersebut dan membuat Ebihara tercengang. Namun Kuga bertanya kepada Ebihara, apakah benar dirinya akan melawan Kuga, yang tidak lain adalah temannya sendiri. Sambil melepaskan tangannya dari cengkraman Kuga, Ebihara berkata, dia tidak akan kalah oleh Kuga. Kemudian kedua orang lainnya pun akan ikut membantu Ebihara untuk melawan Kuga, karena mereka merasa Kawada II sudah tidak membutuhkan Kuga lagi. Perkataan itu membuat Kuga langsung terdiam. Berbeda dengan Genji yang langsung menerjang ke arah Mitsu sambil berkata, merekalah lawan Kuga. Sama seperti Ebihara, Mitsu pun memiliki dua pengawal, dan mau tidak mau, Genji harus melawan mereka terlebih dahulu. Dan ya, bukan Genji namanya jika takut dengan dua orang tersebut. Tanpa gentar sedikit pun dia langsung memasang kuda-kuda. Saat salah satu dari mereka sudah dekat, Genji langsung menyerangnya ke arah wajah dengan pukulan telak. Sampai satu gigi lawannya pun copot. Belum cukup sampai di situ, Genji kembali menerima serangan, namun dia mampu menghindarinya. Dan dengan cepat dia meraih kepala lawan tersebut, lalu menghantamnya dengan lutut tepat ke arah wajahnya dengan keras. Saat keduanya sudah tumbang, barulah Genji berhadapan dengan Mitsu. Genji pun mendekat dan langsung menantang satu lawan satu dengan Mitsu. Dengan percaya diri, Mitsu pun menjawab bahwa dia yang akan menghancurkan sujuran. Karena terhalang oleh Ebihara, Kuga sempat menoleh ke arah Genji dan Mitsu. Dan sepertinya pertarungan akan segera dimulai. Namun Ebihara segera memanggil Kuga dan memberitahunya bagaimana cara Kawada II bertarung. Ebihara langsung menyerang Kuga sambil berteriak bahwa Kuga sudah menghancurkan semua rencananya. Ebihara mengincar kepala Kuga, namun dengan santai Kuga mampu menghindarinya. Tapi tak diduga, satu orang lainnya membantu menyerang dan mengincar perut Kuga. Setelah itu, Kuga pun dihujani pukulan. Namun dengan cekatan, Kuga mampu menangkis semua serangan tersebut. Karena kerepotan kalah jumlah, Kuga hanya mampu bertahan. Begitupun Ebihara.
Karena merasa unggul dengan jumlah, dia terus menyerang Kuga, sambil berkata bahwa dia akan menghancurkan Kuga sama seperti sebelumnya. Hingga tepat di mana tendangan Ebihara mengenai tubuh Kuga. Kuga pun langsung tersungkur ke arah papan tulis, namun dia tidak roboh. Setelah itu, Kuga berpikir sejenak. Jika terus-menerus seperti ini, maka dia akan berakhir seperti sebelumnya. Saat Kuga berpikir, tiba-tiba salah satu dari mereka mencoba menyerangnya. Dan satu tinju itu tepat mendarat di pipi Kuga. Namun karena terdesak, Kuga tidak berpikir panjang. Dia langsung meraih tangan orang itu dan langsung menggigitnya. NANI? Kedua orang lainnya pun langsung terdiam karena terkejut melihat kelakuan Kuga. Karena biasanya Kuga terlihat keren dan tidak melakukan hal sembrono seperti itu. Ternyata Kuga tidak main-main. Dia malah menguatkan cengkraman gigitannya, hingga orang yang berkuncir itu pun sangat merasa kesakitan. Lalu satu orang yang berambut gimbal mencoba melepaskan Kuga dari temannya. Namun Kuga malah membabi buta dengan menggigit dagu lawannya yang satu lagi. NANI? Melihat kelakuan Kuga membuat Ebihara sangat kebingungan. Setelah dirasa selesai, Kuga langsung melepaskan gigitannya. Tidak cukup sampai di situ, Kuga langsung menghajar satu persatu lawannya. Hingga keduanya roboh. Setelah keduanya jatuh, kini yang tersisa hanya Ebihara sendiri. Tanpa basa-basi, Ebihara langsung mencoba menyerang Kuga. Melihat Ebihara mencoba menyerang, Kuga pun langsung memasang kuda-kuda, menghentakkan kakinya ke lantai, lalu melompat dan menendang wajah Ebihara. Chapter 12, Takiya Genji versus Kaji Mitsuo. Setelah menerima tendangan dari Kuga, Ebihara pun terpental keluar jendela dan tak sadarkan diri. Setelah mengalahkan Ebihara, Kuga pun terlihat sangat kelelahan. Entah dimanapun atau kapanpun, Kuga selalu merapikan rambutnya. Tanpa Kuga sadari, Genji dan Mitsu sedang melakukan pertarungan. Di sana terlihat Genji yang mencoba menghujani Mitsu dengan pukulannya. Dengan penuh semangat, Genji melayangkan pukulan andalannya. Dan satu pukulan tepat mendarat di perut Mitsu. Namun tanpa diduga, Mitsu tidak bergeming sedikit pun. Setelah itu, Mitsu meremehkan pukulan Genji dan memprovokasinya dengan berkata apakah itu kekuatan penuhnya. Sambil melancarkan serangan, Mitsu berkata bahwa pukulan seperti itu tidak cukup bahkan untuk memijatnya saja. Setelah itu Genji pun mulai terpojok karena terus-menerus dihujani pukulan oleh Mitsu. Dan di situ pula Kuga pun mengerti julukan Hyper Alloy yang disandang Mitsu bukan isapan jempol belaka. Saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba salah satu orang yang dihajar Genji pun bangun. Dengan percaya diri, dia berkata kepada Kuga bahwa Mitsu tidak akan kalah dan tidak ada satu orang pun yang dapat menjatuhkannya. Dan terlihat Mitsu yang mendominasi pertarungan saat ini. Bahkan sebelumnya, beberapa orang telah mencobanya, namun mereka semua gagal. Sementara itu, Genji kembali mendapatkan pukulan telak yang dilancarkan oleh Mitsu ke arah punggungnya. Meskipun tidak berteman, Kuga kini mulai merasa khawatir kepada Genji. Kemudian Kuga berteriak kepada Genji dengan memanggil nama belakang Genji yaitu Takiya. Jika butuh bantuan maka dia akan membantunya. Namun Genji langsung menolaknya. Berbeda dengan salah satu bawahan Mitsu, mendengar nama Takiya sepertinya dia mengingat sesuatu. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Genji pun mencoba kembali menyerang Mitsu. Namun lagi-lagi Mitsu tidak bergeming sedikit pun. Bahkan Mitsu sudah bersiap untuk menyerang balik. Yang terlihat tangannya sudah diangkat ke atas. Lalu satu tinju keras dilayangkan kepada Genji. Hingga membuat Genji terhempas keluar jendela. Kuga dan Chuta pun langsung syok melihat kejadian tersebut. Kemudian Chuta mencoba bangkit dan berteriak kepada Genji, jika dia kalah di sini, maka semuanya selesai dan Genji tidak akan bisa menaklukkan Suzuran. Setelah berteriak seperti itu, Chuta pun menengok sekelilingnya untuk melihat di mana Genji.
Kemudian Kuga menunjuk ke arah luar dan memberitahu Chuta bahwa Genji terhempas keluar. Setelah mendengar nama asli Takia Genji, salah satu bawahan Mitsu pun mulai tahu siapa orang yang sedang bertarung dengan Mitsu sekarang. Flashback beberapa waktu sebelumnya, di mana saat rapat ada yang bertanya siapa orang yang sudah mengalahkan Serizawa. Ada seseorang yang mampu mengalahkan Tamao Serizawa, yang dijuluki sebagai Raja Binatang Buas, dan dialah satu-satunya orang yang mendekati puncak suzuran. Lalu Mitsu kembali bertanya, siapa orang yang sudah mengalahkan orang sekuat Tamao Serizawa? Salah satu bawahannya menjawab, dia mendengar rumor bahwa yang mengalahkannya adalah siswa pindahan dari luar kota. Setelah mengingatnya dengan jelas, salah satu bawahan Mitsu pun berkata, seolah memberitahu Mitsu bahwa seseorang yang sedang dia hadapi adalah orang yang sudah mengalahkan Serizawa, yaitu Takia Genji. Dan tanpa disadari, Genji sudah masuk kembali ke dalam ruangan kelas. Mitsu kembali bertanya dengan nada meremehkan, apakah benar orang ini yang sudah mengalahkan Serizawa? Namun Genji menyela dengan berkata bahwa pukulan barusan lumayan sakit dan dia tidak berbohong. Melihat Genji yang sudah kembali bangkit membuat Chuta bersemangat. Kemudian Genji menambahkan bahwa pukulan Mitsu tidak sebanding dengan pukulan Rindamen. Lagi-lagi Mitsu bertanya kepada Genji, apakah dia benar-benar mengalahkan Serizawa? Belum sempat Genji menjawab, Mitsu langsung menyerang sambil berkata, sayangnya Serizawa bukan yang terkuat di sini. Satu serangan dilayangkan oleh Mitsu. Namun kali ini Genji mampu menghindarinya dan langsung membalas pukulan tersebut. Dan satu pukulan mendarat di tulang rusuk Mitsu. Melihat serangan Genji membuat Chuta sangat bersemangat. Namun salah satu bawahan Mitsu membantahnya bahwa serangan tersebut tidak akan mampu melumpuhkan Mitsu. Lalu Kuga menyela dengan berkata, dia juga berharap demikian. Dan benar saja, efek pukulan dari Genji mulai dirasakan oleh Mitsu. Mitsu pun merunduk kesakitan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Genji pun kembali menyerang. Genji membabi buta menyerang Mitsu. Dengan semangat yang masih berkobar, Mitsu kembali berdiri dan bersiap menyerang Genji. Namun alangkah terkejutnya Mitsu saat mendapati Genji tidak ada di depannya. Lalu tiba-tiba Chuta berteriak kepada Genji untuk segera menghabisinya. Ternyata Genji melompat untuk mengakhiri pertarungan dengan serangan pamungkasnya. Dan boom! Satu tendangan keras tepat mengenai kepala Mitsu. Setelah melakukan aksi kerennya itu, Genji pun mendarat dengan mulus. Lalu ia menoleh ke arah Mitsu. Alih-alih langsung terjatuh, Mitsu ternyata masih berdiri kokoh. Semua orang yang melihatnya pun langsung terdiam. Namun tak lama kemudian, Mitsu pun terlihat mulai roboh dan mulai kehilangan kesadarannya. Pertarungan pun dimenangkan oleh Takia Genji. Dengan napas yang berat, Genji pun tersenyum. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.